Waktu itu kalian lihat nggak sih anak IPA baru-baru ini sering ngelakuin percobaan? Iya, kayaknya seru deh. Benar banget, jadi pengen nyoba ikut percobaan. Iya, aku baru ingat juga. Tapi kalian tahu gak, setelah ngelakuin percobaan biasanya ngapain aja? Iya ya, aku juga nggak kepikiran apa yang mereka lakuin setelah melakukan percobaan. Setahu aku sih mereka menulis karya ilmiah gitu. Emang karya ilmiah itu apa ya? Karya ilmiah itu hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Oh, ternyata begitu. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya itu membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. Oh, begitu. Ya udah, kita lanjut lagi nanti. Oke, bye-bye. Oke, bye. Halo semuanya, ada yang punya waktu gak buat bahas Geo ini? Ada. Ada yang tahu gak apa yang dimaksud dari ketahanan pangan dan UU Pangan undang-undangnya? Aku tahu kemampuan untuk mencukupi pangan dan keterjaminan tiap individu untuk memperoleh pangan dalam pelaksanaannya di Indonesia sudah diatur dalam UU Pangan Nomor 7 Tahun 1996. Selain ketahanan pangan, juga ada hal yang lain di dalam ketahanan pangan. Ada bahan industri. Oh iya, di bahan industri juga ada jenisnya, ada berapa ya? Nah, setauku sih ada tiga. Ada tiga bahan mentah, bahan baku, dan juga setengah jadi. Selain itu, kita juga bisa tahu hal yang lain, yaitu seperti komponen yang diperlukan. Aku lupa ada apa saja ya. Menurutku sih ada kecukupan ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi musim, keterjangkauan terhadap bahan pangan, kualitas dan keamanan bahan pangan. Dan juga persebaran di pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan. Oh, jadi gitu ya, Rek. Makasih ya. Ada luangin waktunya untuk bahas geografi semuanya. Makasih semuanya. Sama-sama. Sama. Guys, tadi aku habis pelajaran agama. Kali ini pelajarannya seru banget. Iya, seru banget. Wah, bahas apa tuh pelajaran agama di kelas kalian? Bahas tentang kaum awam dan juga kaum hierarki. Apa tuh kaum awam dan juga kaum hierarki? Dalam organisasi agama, kalau kaum awam itu seluruh anggota yang tak menjadi anggota rohaniawan. Biasanya meliputi anggota non-tahbisan dari lembaga agama seperti biarawati atau bruder awam. Nah, kalau kaum hierarki itu apa? Kalau kaum hierarki itu adalah orang-orang yang bertugas memimpin atau lebih tepatnya melayani dan mempersatukan seluruh umat Allah. Nah, sedangkan untuk kaum biarawati dengan kaul-kaulnya bertugas untuk mengarahkan umat Allah kepada dunia yang akan datang atau eskatologis. Oh gitu ya ternyata. Wah senang banget kalau bisa menambah pengetahuan baru kayak gini. Terima kasih. Iya, benar banget. Terima kasih ya sudah mau berbagi ilmu. Ngomong-ngomong kamu bawa apa, Matt? Oh, ini aku lagi bawa laporan evaluasi makanan internasional punya kakakku. Wah kebetulan aku sekarang mempelajari topik itu.
Sama dong, tapi aku belum paham bagaimana membuat laporan. Iya, aku juga, soalnya materinya baru. Emang apa sih fungsi laporan? Jadi, laporan merupakan suatu bentuk penyajian dari suatu fakta mengenai suatu keadaan ataupun suatu kegiatan. Lalu bagaimana tahap membuat laporan? Yang pertama, memilih topik. Yang kedua, melakukan penelitian atau kegiatan. Yang ketiga, membuat kerangka laporan. Yang keempat, mulai menulis laporan. Dan yang terakhir, menyunting laporan. Oh gitu, sekarang aku lebih paham dan sekarang aku sudah tahu bagaimana urutan membuat laporan. Iya, sama aku juga sekarang lebih paham. Makasih teman-teman. Guys, ada yang tahu nggak latar belakang Revolusi Amerika? Aku tahu, jadi yang melatar belakangi itu adanya paham kebebasan dalam politik dan perdagangan, munculnya berbagai macam pajak dan peristiwa The Boston Tea Party. Ya, benar. Revolusi ini dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Amerika melawan Inggris. Inggris memenangkan perang melawan Prancis tahun 1763. Hasilnya mereka memperoleh tanah dan koloni Prancis yang ada di Amerika. Benar banget, revolusi ini juga menjadi motivasi bagi bangsa lain dalam meraih kemerdekaan dan menentang penindasan dunia. Kalau yang revolusi Cina gimana? Jadi yang melatar belakangi itu ada banyak. Aku sebutin beberapa aja ya. Pemerintah Manchu mendapatkan pengecapan sebagai pemerintah yang kulot dan kekalahan Cina dalam peperangan melawan Jepang. Revolusi ini ditandai adanya gerakan yang dilakukan untuk menumbangkan dinasti Minchu dan juga perubahan kebudayaan masyarakat dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Kalau revolusi Rusia gimana? Nah, jadi untuk revolusi Rusia, ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan rakyat terhadap pemimpin pada saat itu. Pemimpin ini menolak adanya perubahan. Emangnya nama pemimpinnya siapa? Tsar Nicholas II. Dia dipilih karena disukai sebagai pegawai pemerintah, bukan karena kemampuannya. Dan juga revolusi Rusia terjadi pada tahun 1917 sebanyak 2 kali di bulan Oktober dan juga Februari. Tsar Nicholas II menindak tegasi aksi protes yang berlangsung di Santo Petersburg. Kalau revolusi Indonesia ada yang tahu nggak? Revolusi Indonesia adalah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi melawan kerajaan Belanda yang dibantu pihak Sekutu dan diwakili oleh Inggris. Revolusinya kira-kira sekitar 4 tahun. Beberapa peristiwa berdarah terjadi secara sporadis. Revolusi ini berujung pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan mengakibatkan perubahan struktur sosial di Indonesia. Kekuasaan raja-raja mulai dikurangi atau dihilangkan. Oh, jadi gitu. Aku sekarang udah paham. Oke, sama-sama.